Halo, selamat pagi. Senang sekali Deborah Tania bisa hadir menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh Dagangan. Dan tema kita pagi hari ini, peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, saudara, saat ini kita akrab dengan istilah revolusi industri 4.0 yang telah membuat banyak perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia secara global, termasuk dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi telah mempercepat kemajuan inovasi dan kreativitas, menciptakan peluang baru bagi kewirausahaan UMKM sebagai pelaku utama dalam memenangkan persaingan ekonomi global. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI, IoT, dan sharing ekonomi telah menjadi bagian penting dari transformasi industri dan mempengaruhi persaingan dalam bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara yang berkembang terdiri dari masyarakat modern perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan, di mana mereka belum mendapatkan akses internet yang memadai seperti kita yang berada di perkotaan. Tentu hal ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi di kedua wilayah ini. Lalu seperti apa ketimpangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di kota dan pedesaan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, serta apa saja solusinya? Nah, kita akan membahas hal ini di ruang publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau via live streaming di website kami kbr.id, dan juga Anda bisa menyampaikan komentar, pertanyaan di YouTube Berita KBR, ada live chat di sana, atau bisa berinteraksi dengan kami via nomor bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Dan juga kalian bisa mention ke Instagram kami @kbr.id. Baik, saudara, pagi hari ini sudah bersama saya di studio KBR Jakarta, Mas Rian Manafe selaku CEO dan co-founder dari Dagangan. Selamat pagi, Mas Rian. Pagi Mbak. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Yes gitu. Oh, siap. Oke, baik Mas Rian, senang sekali. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan kami di studio KBR Jakarta. Dan sebelum kita membahas tentang digitalisasi nih Mas Rian, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya digitalisasi secara umum tuh seperti apa sih? Ya, jadi kalau saya secara filosofis melihat digitalisasi, ini bisa dibilang seperti dokumentasi 2.0. Oke. Ya, zaman dulu waktu pertama kali ditemukan mesin ketik misalnya, atau zaman prasejarah jadi zaman sejarah, itu kan prasejarah ke sejarah itu ditandai dengan alat tulis sama kertas ya. Jadi akhirnya hal-hal bisa didokumentasi, ditulis, diketik, difoto. Nah, tetapi yang jadi masalah dengan dokumentasi itu, hasil dokumentasi hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Okay. Dengan digitalisasi sudah tidak ada lagi nih namanya jarak yang jauh yang membuat dokumentasi hanya bisa dilihat sama satu grup di lokasi tertentu. Jadi kalau kita post di sosial media, seluruh dunia bisa lihat. Seluruh dunia yang menggunakan sosial media itu bisa lihat juga. Betul. Nah, jadi nggak ada lagi jarak, dan kalau dulu mau nulis, mau ngetik itu harus belajar dulu tuh, harus belajar nulis, belajar ngetik. Sekarang kita cukup buka aplikasi tertentu yang kita biasa pakai, kita rekam suara kita kirim. Langsung ya, mereka membantu untuk mengetikkan apa yang kita katakan. Iya, atau voice recording yang kita kirim gitu kan. Jadi dokumentasi 2.0 artinya apapun yang kita kerjakan atau kita mau dunia tahu, itu bisa dilakukan dengan cepat, dengan mudah saat itu juga. Dan kita bisa trace, makanya ada jejak digital. Okay. Kalau waktu dokumentasi 1.0, habis kita nyatet, kita lupa itu kertas ditaruh mana, udah nggak bisa. Kalau sekarang langsung masuk cloud, jadi nanti anak cucu kita bisa lihat apa yang kita post. Oke, itu ya, digitalisasi itu sebenarnya mempermudah dan menjadikan jarak yang begitu jauh ya. Kalau misalnya zaman dulu cuma sekitaran situ aja yang bisa membaca, tadi Mas Rian bilang, tapi dengan adanya digitalisasi semua orang bisa mengakses
dokumen-dokumen tersebut istilahnya gitu ya. Betul. Sebagai contoh. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang digitalisasi ini dan perannya dalam transformasi kehidupan manusia nih seperti apa sih menurut Mas? Nah, jadi seperti dokumentasi yang akhirnya ada istilahnya MOM, Minutes of Meeting. Jadi akhirnya semua rapat kita bisa di follow up dengan baik. Nah, digitalisasi juga coming dengan berbagai benefits dan berbagai features. Nah, dengan adanya peniadaan waktu dan jarak tadi, nah tidak ada lagi kesenjangan-kesenjangan yang dialami oleh sebagian orang. Contoh, misalnya saya tinggal di rumah yang dekat pool taksi atau pool ojek. Jadi saya kalau mau pergi-pergi gampang. Nah, tapi kalau saya rumahnya jauh, jadi susah tuh mau pergi-pergi. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi, kan udah ada aplikasi. Mau kita jauh dari pool taksi, mau kita 1 jam dari pool ojek, dengan aplikasi tek bisa. Bahkan mereka yang jemput ya ke tempat kita ya. Betul. Nah, dulu saya kalau mau jual mobil, tapi saya nggak punya kenalan teman yang jual beli mobil bekas, susah tuh. Betul. Bisa berbulan-bulan mau jual mobil, mau jual rumah. Sekarang foto mobil, foto rumah, masukin aplikasi, tek, langsung besok udah ada yang nawar. Jangan lupa deskripsi yang jelas juga Oh ya. iya, pasti. Oke, supaya calon-calon pembeli juga bisa paham walaupun nggak ngeliat secara langsung seperti itu ya. Iya, jadi bisa dibilang manfaatnya adalah pemerataan kesempatan. Kita nggak punya koneksi, kita nggak punya kenalan, kita belum punya pengetahuan. Dengan digitalisasi ini kita bisa punya kesempatan yang sama orang-orang yang sudah punya privilege. Oke. Jadi yang namanya unfair advantage itu bisa diperkecil. Oke, wah ini keren banget sih kalau berbicara tentang digitalisasi. Intinya memudahkan kehidupan masyarakat ya. Betul. Digitalisasi itu. Nah, kalau misalnya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi yang ini dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana peran digitalisasi ini, Mas? Ya, tadi kan saya bicara contohnya kita tinggal di kota ya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin beli beras, beli minyak, beli gula udah nggak ada masalah. Udah gampang banget ya Udah zaman gampang. sekarang ya. Waktu kemarin krisis minyak goreng juga saya lihat di rumah kayaknya nggak ada masalah tuh, gitu kan. Makanya kita ngomongnya tadi ojek, taksi, jual rumah, jual mobil. Yes. Tapi jangan lupa Indonesia ini punya 300 juta penduduk dan cuma 10-20% yang tinggalnya di kota. 10-20%. Yang tinggalnya di kota. Oke, sisanya itu? Sisanya di luar kota besar. Dan kita nggak usah ngomongin jual mobil, jual rumah. Belum tentu mereka punya mobil gitu. Oke. Nah, jadi yang paling mendesak buat mereka kebutuhannya adalah gimana saya makan hari ini, gimana saya makan besok dengan uang yang sangat terbatas. Dengan yang seadanya ya. Sedih banget dengan uang yang terbatas karena mereka nggak kenal agen sembako, karena mereka nggak punya jaringan di grup sosial media mereka itu yang punya toko, akhirnya harus sampai ke tangan mereka beras minyak itu dengan harga yang tidak wajar. Bahkan lebih mahal daripada kita yang hidup di perkotaan istilahnya ya. Iya, jauh lebih mahal dari HET, kan sekarang ada harga eceran tertinggi, jauh lebih mahal. Jadi kalau kita bicara solusi digital itu hanya tanda kutip sekedar ojek, taksi, rumah, mobil, buat mereka itu digitalisasi bisa membuat mereka tetap makan di hari esok dan di minggu besok. Padahal dengan digitalisasi ya masyarakat di perkotaan bisa memperoleh banyak keuntungan, waktu bisa lebih efisien. Terus kalau misalnya belanja-belanja online itu kan suka ada diskon-diskon tak terduga istilahnya ya, yang dicari. Sementara banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti itu karena tadi ya digitalisasinya belum sampai ke daerah mereka. Dan sebetulnya sekalipun udah sampai pun, karena aplikasi besar itu sebenarnya bisa diinstal di sana. Tapi yang jadi masalah berikutnya adalah accessibility dan literasi. Oke, baik. Jadi tadi itu yang belanja online yang bebas ongkir itu karena kita tinggal di Jakarta, Mbak. Kalau kita tinggalnya di Kelampok, nah tahu Kelampok kan? Belum tahu. Kelampok Kelampok itu di sebelah mana ya? Di tengah-tengah Jawa Tengah, antara Slawi itu dekat Tegal, sama Purwokerto. Oke. Tengah-tengah Jawa Tengah. Ada daerah namanya Kelampok. Ada dagangan di situ. Wow. Sebelahnya ada Bumi Ayu. Nah, di Kelampok sama Bumi Ayu, aplikasi-aplikasi besar tadi bisa diinstal nggak? Bisa. Tapi dipakai nggak? Mm-hmm. Karena bebas ongkirnya nggak cukup. Oke, kan karena ada kuotanya. Terlalu jauh kali Betul. Apalagi mereka belinya beras sama minyak yang beratnya 5 kilo. Iya. Nah, itu kan ongkir makin jauh, makin berat, makin mahal. Makin mahal, betul. Iya.
Oke, itu kendala ya. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi tentang hal itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara plus minusnya tadi kan sudah sempat dibahas sedikit juga ya sama Mas. Dan kalau misalnya dari penggunaan digitalisasinya ini sendiri untuk pemenuhan lebih spesifik lagi kebutuhan sehari-hari nih, seperti apa sih plus minusnya? Ya, jadi sebenarnya tadi Mbak ya, kalau misalnya di kota kita mau beli sesuatu, bahkan sekarang ada yang katanya 10-15 menit sampai gitu ya. Oh iya betul, Ya, instan. kalau di kampung 10 jam nggak nyampe-nyampe. Jarak ya. Jarak. Makanya sebetulnya ini saya bocor-bocor tipis lah ya tentang apa yang dagangan lakukan. Kita bikin yang namanya hub and spoke. Nah, itu istilah keren aja, tapi intinya adalah kita bikin jaringan gudang kecil. Mhm. Kalau bikin gudang, rata-rata kan orang bikin gudang di kota besar karena gudangnya besar. Tapi dampaknya karena gudangnya besar di kota besar, yang di daerah-daerah terpencil ini mau ngambil barang dari situ kejauhan. Nah, kita bikin gudangnya jauh lebih kecil, tapi banyak di daerah-daerah. Sehingga kalau ada orang pesan, ada orang beli, itu pengantarannya dekat, makanya kita gratiskan ongkirnya. Oke, karena itu ya jaraknya bisa lebih dekat dengan masyarakat sehingga biayanya pun bisa lebih bahkan digratiskan. Iya, Bisa lebih itu murah hanya bahkan salah satu. digratiskan. Tadi kan saya bilang ada aksesibilitas, ada edukasi, ada literasi. Nah, ini baru soal aksesibilitas. Ada soal edukasi dan literasi. Oke, wah nanti kita Ya. akan bahas tentang itu juga ya, Ya. jangan lupa. Nah, saudara, kembali saya mengingatkan bahwa Anda juga bisa berinteraksi dengan kami via YouTube Berita KBR. Di sana ada live chatnya dan juga bisa menelpon kami. Nah, balik lagi ke Mas Rian nih. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat ini kurang terampil dalam menggunakan teknologi ya, mungkin bahkan jangankan di desa gitu, di kota pun masih banyak masyarakat yang istilahnya gaptek ya atau gagap teknologi. Ini bagaimana sih mereka bisa memanfaatkan digitalisasi untuk hal pemenuhan kebutuhan sehari-harinya? Ini mirip poin saya yang ketiga, yang literasi. Oke. Ya, jadi edukasi itu bicara aware, orang tahu ada aplikasinya gitu ya. Oh, sekarang beli sembako ada aplikasinya loh, dagangan gitu. Atau mau ngapain ada aplikasi. Oh, dulu Peduli Lindungi, Satu Sehat ya. Mau ini ada aplikasinya loh. Nah, literasi itu bicara menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi tadi yang kita lihat fenomenanya kalau di kota, misalnya ada aplikasi baru nih. Oh, ini bagus nih benefitnya gitu. Gimana cara pakainya? Nah, itu teman kita tinggal kirim pakai sosial media itu link video tentang menggunakan itu. Caranya. Nah, atau link PDF ya kan, biasanya dokumen PDF langkah-langkahnya. Nah, kalau di kampung kita kirim link video, mau buka kuotanya nggak cukup. Itu dia satu kendala juga ya. Link PDF kita kirim, iki opo mas? Nah, itu ini apa? Ini nggak bisa bukanya. Apa itu PDF segala macam. Jadi gimana? Nah, lain ladang, lain belalang, lain kolam, lain ikannya. Artinya di mana langit dijinjing, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Jadi budaya daerah setempat itu apa? Kalau di kampung yang didengerin siapa? Pak RT, Pak RW. Di kampung ada teknologi-teknologi, anak muda yang didengerin. Ya udah, kita sosialisasinya lewat mereka. Bahkan beberapa putra daerah, bukan beberapa, udah ada ratusan putra daerah sekarang sudah menjadi tim dagangan. Istilah mereka yang akan jadi corongnya ya. Corong, tapi sekaligus mereka juga menjadi kurir, melakukan delivery barang dan sebagainya. Oke, wah ini semakin menarik. Tapi Mas Rian, sebelum kita lanjut, kita harus jeda terlebih dahulu. Oke, baik saudara, kita akan kembali lagi setelah jeda dan Deborah mengingatkan bahwa Ruang Publik KBR ini dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan juga Anda bisa berinteraksi dengan kami lewat telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau menghubungi kami via WhatsApp di 0812 1188181 dan juga Anda bisa menghubungi kami lewat Instagram, DM kami di @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR.